Oke, baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu MySQL, yaitu bagaimana cara membuat database dan tabel dengan CMD atau command prompt. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, yang pertama adalah kita pastikan dulu exam pp-nya sudah dibuka ini, dan pastikan Apache dan MySQL-nya ini dalam keadaan running, ya. Oke, baik, yang berikutnya adalah kita bukalah CMD-nya atau command prompt-nya. Caranya adalah kita tekanlah logo Windows tambah R di keyboard, ya. Lalu ini sudah muncul dia kotak dialog run. Di sini kita ketikkanlah yang namanya CMD, ya. Lalu kita oke-kan. Oke, baik, nanti di sini sudah muncullah yang namanya command prompt-nya dan aktif di drive C, di folder user dan di folder Sutrisno Pasar-Ibu. Nah, untuk keluar dari folder ini atau direktori ini, perintahnya adalah cd titik-titik lalu enter. Kemudian kita ketikkan lagi cd titik-titik sehingga nanti keluarlah dari direktori user dan Sutrisno Pasar-Ibu. Lalu untuk membuat perintah SQL ini dalam pembuatan database ini, kita harus masuk ke folder yang namanya MySQL-nya. Nah, tentu adalah kita aktifkan dulu yang namanya exam pp-nya, ya. Kita masuk dulu ke exam pp. Cara untuk masuk ke exam pp-nya adalah ketikkan cd exam pp seperti ini, enter. Ini sudah masuklah ke folder exam pp. Yang berikutnya kita masuk lagi ke folder MySQL-nya, maka kita ketikkan cd spasi MySQL, enter. Ini sudah masuklah sekarang ke folder MySQL. Lalu kita masuk lagi ke folder bin, ya. Ketikkan lagi, ya, cd yang namanya bin, enter. Ini sudah masuklah sekarang di folder exam pp, MySQL, dan di folder bin. Nah, kemudian kita buat lagi untuk masuk ke dalam MySQL-nya. Silakan kita ketikkan MySQL, kemudian u, ya, kurang u, kemudian root seperti ini. Lalu di enter. Nah, ini sudah masuklah sekarang ke MySQL-nya. Nah, sekarang sudah bisalah kita untuk membuat perintah SQL dalam membuat database dan tabel. Oke. Dimana untuk perintah SQL ini dalam pembuatan database ini ada dua. Yang pertama adalah ada yang namanya perintah DDL, Data Definition Language, dan yang kedua ada yang namanya DML, yaitu adalah Data Manipulation Language. Oke. Nah, di sini kita buat dulu yang perintah DDL-nya dalam membuat database dan tabel. Yang pertama adalah kita cek dulu database-nya, ya. Kita tampilkan dulu database-nya. Perintah SQL-nya adalah show, ya, show databases titik koma enter. Nih. Bisa kita cek nanti di sini nama-nama database-nya. Lalu kita buat lagi di sini untuk membuat database adalah kita buat perintah SQL-nya adalah create, ya. Kemudian kita buat sini database. Kita buat nama database-nya adalah sekolah. Oke, kemudian titik koma enter. Nah, ini adalah query oke. Kalau seperti ini berarti database-nya sudah dibuat. Cara mengeceknya apakah database-nya sudah ada, maka kita ketikkan tadi adalah show databases, kemudian titik koma enter. Sehingga nanti di sini sudah adalah database sekolah. Nah, lalu untuk menggunakan database sekolah ini, maka kita gunakanlah perintah use sekolah. Nah, supaya bisa kita memilih, ya, supaya kita memilih dan membuka sebuah database yang namanya sekolah ini, ya, supaya bisa kita fungsikan. Lalu kita buat use sekolah, kemudian titik koma enter. Sekarang kita lihat dulu tabelnya, apakah ada tabel di dalam database sekolah ini. Nah, cara untuk menampilkan tabelnya adalah silakan diketikkan show tables, ya. Ini untuk menampilkan tabel, ya. Oke, kita enter. Nah, di sini adalah empty set, artinya adalah bahwasanya tabelnya belum ada di dalam database sekolah. Nah, ini masih kosong, belum ada tabelnya. Nah, sekarang kita membuat yang namanya sebuah tabel, ya. Untuk perintah SQL untuk membuat tabel adalah create, ya. Create, kemudian kita buat di sini adalah table, ya. Create table, kemudian nama tabelnya kita buat di sini siswa. Buka kurung, kemudian kita buat nama file yang pertama ada nis, lalu tipe datanya adalah char, ya. Dan ini untuk panjang karakternya kita buat di sini 10, baru tutup kurung, koma, kemudian kita buat nama file yang kedua adalah nama, tipe datanya adalah yang namanya tipe datanya adalah varchar.
Kemudian panjang karakternya adalah kita buat di sini adalah 30, tutup kurung, koma, dan kemudian kita buat lagi di sini adalah kelas, tipe datanya adalah varchar. Nah, kemudian buka kurung, kita buat di sini adalah 10, kemudian koma, lalu kita buat di sini adalah nilai, di mana nilai ini tipe datanya adalah int. Oke. Nah, kalau sudah, kita tutup kurung, baru titik koma, enter. Oke. Nah, di sini nanti muncul query oke, berarti untuk pembuatan tabelnya sudah berhasil ya. Nah, untuk melihat yang namanya struktur daripada tabelnya ya. Nah, silakan kita buat perintahnya adalah describe ya. Ini dsc. Lalu kita buat di sini adalah yang namanya siswa untuk melihat struktur daripada tabelnya nih. Oke. Sehingga nanti sudah muncullah seperti ini. Oke. Nah, inilah tadi untuk nama file dan tipe datanya sudah kita buat seperti ini. Oke, yang berikut kita masuk perintah alter, di mana untuk perintah alter ini adalah untuk mengubah struktur daripada tabel ya. Yang pertama ada yang namanya perintah add ya, di mana misalkan kita kalau menambahkan file ya, untuk menambahkan file misalkan di setelah file nilai, maka kita buat di sini adalah perintahnya alter ya. Di sini ada alter. Lalu kita buat sini adalah table, nama tabelnya tadi siswa, kemudian add ya, perintahnya adalah add, kemudian kita tambahkan yang namanya sebuah field namanya keterangan, kemudian kita buat tipe datanya varchar, lalu kita buat di sini 30 ya, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Nah, ini sudah query oke. Kita cek untuk struktur tabelnya, maka kita ketikkan dsc, lalu kita buat sini siswa, titik koma, enter. Nah, inilah dia sudah masuk ya, sudah bertambah yang namanya satu field untuk keterangan. Oke. Kita ubah yang namanya lebarnya, dan kemudian kalau kita mau ganti dia untuk tipe datanya juga bisa ya. Contoh, kita atur yang namanya kita ganti tipe data di bagian misalkan di bagian kelas ya. Kita atur untuk kelasnya, panjang karakternya misalkan kita tambahkan, atau tipe datanya nanti silakan. Untuk yang namanya mengubah lebar dan jenis kolomnya, maka kita buatlah sini alter, lalu kita buat tabel siswa. Kemudian kita pilih yang kita buat yang namanya modify. Yang kita modifikasi adalah yaitu kelas misalkan. Oke. Lalu kita buat di sini adalah char. Kita buat tipe datanya kita ubah jadi char. Nah, di sini kita buat untuk kelasnya jadi 5 karakter nih. Oke. Yang awalnya tadi adalah kelasnya varchar dengan panjang karakter 10, maka kita ganti jadi char dengan panjang karakter adalah 5. Lalu kita titik koma, enter. Nah, kemudian kita lihat ya, dsc kemudian siswa. Lalu enter. Nah, inilah dia, dimana untuk kelas ini tipe datanya sudah berganti jadi char dan panjang karakternya adalah 5. Oke, itulah dia untuk perintah yang namanya mengubah lebar dan jenis kolom dengan menggunakan perintah modify ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk perintah SQL yang berikut ya. Ada perintah change ya, mengganti nama kolom. Kalau mau kita ganti nama kolomnya bisa ya. Misalnya kita ganti adalah untuk nama misalkan. Ya, perintahnya adalah alter kemudian tabel siswa. Lalu kita pilih kita ketikkan adalah change ya. Yang kita ganti adalah nama. Jadi nama lengkap misalkan. Oke. Kalau untuk ada spasi silakan buat underscore seperti ini ya, kalau untuk membuat spasi. Nah, kemudian kita ganti nama menjadi nama lengkap, lalu kita tekan spasi, dengan tipe datanya kita buat adalah varchar dan panjang karakternya adalah 30. Oke. Kemudian kita buat sini titik koma, enter. Nah, ini sudah query oke, kita cek ya. Struktur daripada tabelnya dsc ya, describe, kemudian kita buat sini siswa. Oke, titik koma, enter. Nah, ini sudah berubah untuk yang tadinya nama hanya nama saja. Nah, sekarang sudah dibuat di sini nama lengkap. Oke.
Nah, sekarang kita kita buat perintah SQL untuk menghapus kolom atau menghapus field. Caranya adalah kita buat di sini alter, lalu kita buat tabel siswa. Kemudian kita buat di sini perintahnya ada drop. Apa yang mau kita hapus? Yang mau kita hapus adalah keterangan. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini titik koma, lalu kita enter. Oke, ini salah ya, bukan B tapi P ya. Perintahnya adalah alter, kemudian kita buat di sini adalah table siswa drop. Ya, ini ya. Kita hapuslah untuk field keterangan. Kemudian titik koma enter. Nah, ini ada sudah muncul query oke, berarti sudah benar. Maka kita cek untuk struktur daripada tabelnya DSC kemudian siswa. Titik koma, inilah dia. Sehingga untuk keterangan tadi nggak ada lagi. Ya, untuk field keterangan tidak ada lagi karena sudah kita hapus menggunakan perintah drop ini. Oke. Yang berikut adalah untuk mengganti nama tabel ya. Untuk mengganti nama tabelnya, perintahnya adalah kita buat sini alter table siswa. Ya, alter table siswa, rename ya. Ini ada perintahnya adalah rename. Nah, kita ganti tabel siswa jadi mahasiswa misalkan. Mahasiswa. Oke, lalu kita buat di sini adalah titik koma enter. Nah, kemudian kita cek apakah sudah berganti nama tabelnya jadi mahasiswa. Nah, di sini kita buat adalah show tables. Kemudian titik koma enter. Inilah dia. Nama tabelnya sudah ganti jadi mahasiswa. Itu ya. Nah, cara menggantinya tadi kita buat dulu ke tabel yang sebelumnya yaitu siswa, maka di sini perintahnya adalah alter ya, alter table ya, alter table mahasiswa. Oke, kemudian kita buat rename ya. Nah, kita ganti jadi siswa nih. Oke, kemudian titik koma enter. Nah, ini sudah query oke. Nah, kita cek ya show tables, kemudian titik koma enter, sehingga nanti nama tabelnya berubah lagi jadi siswa. Itulah dia untuk yang namanya perintah SQL untuk mengubah yang namanya nama tabelnya. Nah, sekarang kita buat perintah yang namanya drop ya. Nah, kalau drop ini ada dua, ada untuk menghapus database ya, ada yang namanya menghapus nanti menghapus database. Nah, perintahnya adalah drop kemudian database ya, lalu kita ini adalah sekolah, kemudian titik koma. Itulah dia untuk perintah menghapus database. Kalau mau kita hapus yang namanya tabelnya ya, kalau mau kita hapus yang namanya tabelnya, maka kita buat sini drop table siswa. Nah, titik koma. Tidak usah kita enter ya, supaya nanti databasenya dan tabelnya tidak dihapus. Nah, sekarang kita masuk ke perintah insert ya, dimana di sinilah untuk mengisi data ke dalam tabel. Nah, untuk mengisinya kita buat sini adalah insert ya. Perintah insert into tabel siswa. Lalu kita buat di sini adalah values ini. Kemudian buka kurung. Yang pertama adalah yang mau kita isikan. Kita buat isinya 111 tanda petik, kemudian koma, tanda petik lagi. Nah, kemudian kita buat di situ adalah untuk nama siswanya kita buat si Andi misalkan. Tanda petik kemudian koma, kemudian tanda petik lagi, lalu kita isikan untuk kelasnya misalkan adalah kelas 11 IPA. Kemudian tanda petik kemudian koma. Kalau dia tipe datanya INT itu tidak diapit tanda kutip. Nah, di sini kita buat untuk nilainya adalah kita buat adalah 90. Oke, kita buat nilainya 90, lalu kita buat tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Berarti sudah berhasil untuk memasukkan data yang sudah kita masukkan tadi, yang satu-satu ini. Nah, untuk melihat yang namanya recordnya atau datanya, silakan kita buat perintahnya adalah select bintang, tampilkanlah seluruh dari tabel ya, dari tabel siswa ya, seperti ini. Lalu kita buat titik koma. Nah, inilah dia untuk menampilkan seluruh record ya. Oke. Baik, yang berikut adalah untuk mengubah data pada tabel ya. Untuk mengubah data pada tabelnya silakan kita buat perintahnya adalah update kemudian siswa.
set ya. Apa yang kita atur, misalkan yang kita ganti adalah nama lengkapnya, misalkan bukan si Andi, maka kita boleh sini adalah set nama lengkap ya. Nah, kita setlah nama lengkapnya Andi Permana, misalkan tanda kutip ya, tanda kutip ganda, kemudian where, di mana yang kita ganti adalah yang bernip 111, kemudian tanda petik ganda, lalu kita buat sini titik koma, kemudian kita enter. Oke, maaf salah, di sini adalah berdasarkan NIS ya, bukan NIP ya. Sini kita buat update ya, kita ulangi, update siswa set nama lengkap ya, nama lengkap, kemudian kita buat di sini adalah Andi, kita buat jadi Andi Permana, lalu kita buat di sini adalah tanda petik, kemudian where ya, di mana kita ganti adalah yang bernis ya, nis sama dengan tanda petik 111, kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma, enter. Nah, kita cek dia untuk yang namanya perubahan datanya, apakah sudah berubah recordnya atau tidak. Maka untuk mengecek recordnya adalah select ya, select bintang ya, select bintang from siswa, kemudian titik koma, enter. Nah, ini sudah berganti nama lengkapnya menjadi Andi Permana. Oke, yang berikut adalah untuk menghapus recordnya ini, perintahnya adalah delete ya. Caranya adalah delete ya, delete from siswa, where, di mana yang kita hapus adalah NIS ya, yang kita hapus adalah NIS yang 111, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, query oke, kita cek apakah data yang NIS 111 ini sudah dihapus, maka kita ketikkanlah sini select bintang from siswa, kemudian tanda titik koma, lalu kita enter. Di sini sudah empty set, artinya recordnya sudah kosong, sudah dihapus. Oke, nah itulah dia untuk perintah DDL dan DML dalam pembuatan database dan untuk memanipulasi databasenya ya. Oke, baik, sekian tutorial kita dalam pembuatan perintah SQL dalam membuat database dan tabel MySQL ini. Semoga bermanfaat, semoga sukses, dan semoga paham atas apa yang saya jelaskan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih.